Om Swastiastu. Selamat pagi Bapak dosen pengajar dan teman-teman semua. Pada kesempatan ini, kami akan mempresentasikan akuntansi biaya proyek bab 1. Sebelum itu, ada baiknya saya memperkenalkan anggota kelompok 1 yang terdiri dari Nimade Karitna NIM 18090, Debagus Putu Esa NIM 18096, Nimade Intan Mahadewi NIM 18100, dan Putu Diahisi NIM 18102. Selanjutnya, saya Nimade Intan Mahadewi NIM 18100 akan melanjutkan presentasi ini. Untuk subbab pembahasan pada materi presentasi ini terdiri dari 1. Akuntansi sebagai sistem informasi, 2. Proses akuntansi, 3. Proses pelaporan, 4. Prinsip-prinsip akuntansi, 5. Laporan keuangan, 6. Bentuk-bentuk badan usaha, 7. Konsep kesatuan usaha, 8. Pengaruh transaksi-transaksi terhadap neraca, 9. Contoh-contoh transaksi dan neraca, 10. Laporan rugi laba, 11. Laporan perubahan modal, 12. Hubungan antar laporan keuangan, dan yang terakhir yaitu soal-soal latihan. Selanjutnya untuk subbab yang pertama yaitu akuntansi sebagai suatu sistem informasi. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa keberhasilan perusahaan konstruksi bergantung pada kemampuan perusahaan dalam membuat estimasi biaya yang tepat dan mengendalikan biaya agar produksi dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Bidang akuntansi mengambil peranan dalam menyediakan barang yang diperlukan dalam penyusunan rencana biaya proyek, rencana pembelanjaan, anggaran, dan laporan keuangan proyek, sehingga perusahaan konstruksi harus dapat menyediakan laporan keuangan yang andal dan tepat waktu. Perusahaan harus mampu mengambil inisiatif dan tindakan dalam menyusun strategi dan keputusan bisnis yang tepat. Informasi akuntansi harus dapat memenuhi kriteria biaya, manfaat, sehingga informasi akuntansi yang dihasilkan harus memiliki manfaat yang lebih besar daripada biaya yang dikeluarkan. Laporan keuangan dalam pelaporannya harus disajikan secara wajar dengan pengertian keadaan yang sebenarnya. Lalu, akuntansi dilaksanakan baik dalam perusahaan dengan tujuan untuk mencari laba maupun tidak. Ketergantungan pada proses akuntansi di mana transaksi perusahaan dibuat menjadi data, statistik, dan diringkas serta dilaporkan dalam bentuk laporan keuangan. Nah, hal tersebut membuktikan bahwa akuntansi merupakan suatu sistem informasi yang sangat diperlukan oleh perusahaan-perusahaan saat ini. Sebagai contoh, para pemegang saham membutuhkan informasi keuangan untuk menilai prestasi kerja manajemen dan menilai penyertaannya dalam perusahaan. Selanjutnya yaitu proses akuntansi. Akuntansi dapat didefinisikan sebagai suatu proses, yang pertama pencatatan, kedua penggolongan, ketiga peringkasan, keempat pelaporan, dan yang kelima yaitu penganalisaan. Untuk kegiatan pencatatan dan penggolongan dilakukan secara rutin dan berulang-ulang kali, sedangkan pelaporan dan penganalisaan dilakukan pada waktu-waktu tertentu. Untuk metode pencatatan akuntansi yang akan digunakan dalam suatu organisasi yaitu tulis tangan, mekanis, dan elektronik. Untuk tulis tangan dianggap efektif dan ekonomis jika digunakan di perusahaan kecil dengan jumlah data dan informasi yang sedikit. Sedangkan elektronis dianggap tidak efektif dan tidak ekonomis jika digunakan di perusahaan kecil dengan jumlah data dan informasi yang sedikit. Bisa disimpulkan bahwa metode pencatatan akuntansi yang akan digunakan pada suatu perusahaan dapat bergantung pada beberapa faktor seperti besarnya organisasi, jumlah data yang harus diproses, dan jumlah informasi yang diperlukan. Selain itu, perlu dipertimbangkan juga biaya yang harus dikeluarkan dalam pemakaian metode tersebut. Selanjutnya yaitu proses pelaporan. Nah, proses pelaporan terdiri atas 4 jalur aliran informasi, yaitu yang pertama, laporan untuk manajemen. Salah satu fungsi utama akuntansi adalah menyediakan data untuk pengambilan keputusan manajemen.
Akuntansi manajemen merupakan proses untuk menghasilkan dan menganalisa laporan-laporan. Sebagai contoh, misalnya laporan-laporan tentang harga pokok per unit produk, taksiran laba untuk daerah penjualan tertentu, perbandingan harga pokok untuk berbagai alternatif, dan sebagainya. Yang kedua yaitu laporan untuk perpajakan. Perusahaan mempunyai kewajiban untuk membayar pajak-pajak tertentu yang sudah diatur dalam undang-undang, seperti contohnya pajak penghasilan, pajak penjualan, dan pajak penghasilan karyawan. Laporan pajak tersebut bersifat rumit dan kompleks, sehingga harus ditangani oleh orang-orang yang memahami tentang peraturan-peraturan pajak yang berlaku. Yang ketiga yaitu laporan khusus. Beberapa perusahaan yang bergerak dalam bidang tertentu mempunyai kewajiban untuk membuat laporan rutin kepada instansi yang membutuhkan. Sebagian dari informasi yang harus dilaporkan mungkin berupa data akuntansi yang khusus dipersiapkan untuk instansi yang membutuhkan tersebut. Yang keempat yaitu laporan keuangan. Fungsi akuntansi yang terpenting yaitu mengumpulkan dan melaporkan informasi akuntansi yang menunjukkan posisi keuangan dan hasil operasi perusahaan. Laporan keuangan biasanya diterbitkan setiap 1 tahun sekali yang harus diperiksa oleh akuntan bebas yang akan menguji kewajarannya dengan data-data yang dilaporkan bersifat historis atau mengenai kejadian yang telah lewat. Nah, tujuan utama dari pembuatan laporan ini yaitu untuk menggambarkan keuangan perusahaan secara menyeluruh, meliputi penentuan laba dan posisi keuangan. Selain itu, laporan ini juga berguna untuk perencanaan dan pengawasan, serta sering dipakai untuk menilai keberhasilan manajemen, walaupun data akuntansi keuangan terutama menyangkut waktu yang telah lalu. Berikut merupakan bagian alur proses laporan yang terdiri dari yang pertama yaitu data dan laporan untuk manajemen. Yang kedua, laporan untuk penetapan pajak untuk pemerintah. Yang ketiga, laporan khusus untuk badan atau instansi tertentu. Dan selanjutnya, apabila ada proses akuntansi, diwajibkan untuk membuat laporan keuangan dan laporan keuangan tersebut akan diperiksa oleh akuntan bebas atau akuntan publik. Dan setelah laporan tersebut diperiksa oleh akuntan publik, maka laporan tersebut dapat diberikan kepada badan atau instansi tertentu, kreditur, penanam modal, organisasi buruh, dan umum. Dan untuk yang digambarkan dengan garis putus-putus itu merupakan laporan berdasarkan prinsip-prinsip akuntansi. Presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nima Dekaritna, NIM 18090. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Pertama saya akan membahas prinsip-prinsip akuntansi. Prinsip-prinsip akuntansi ini harus dirumuskan oleh suatu badan yang kompeten. Di Indonesia, prinsip-prinsip tersebut ditetapkan oleh Ikatan Akuntansi Indonesia atau IAI, yang merupakan satu-satunya badan yang berwenang untuk membuat peraturan. Terus dia juga dibuatnya itu pertama kali di Kongres IAI pada tahun 1973. Prinsip-prinsip ini menjadi pedoman bertindak dalam melakukan akuntansi di Indonesia dan masih akan berkembang di masa yang akan datang. Hal-hal yang akan dibahas dan diuraikan dalam kerangka pelaksanaan prinsip-prinsip akuntansi tersebut hingga laporan-laporan akuntansi yang dihasilkannya dapat diterima umum. Baik, selanjutnya laporan keuangan. Laporan keuangan utama yang dihasilkan oleh proses akuntansi adalah neraca dan laporan rugi laba. Neraca dibuat dengan maksud untuk menggambarkan posisi keuangan suatu organisasi pada suatu saat tertentu. Sedangkan laporan rugi laba disusun dengan maksud untuk menggambarkan hasil-hasil usaha yang dicapai dalam suatu periode waktu tertentu. Bagian dari laporan keuangan ada neraca.
Neraca sendiri itu sering disebut dengan laporan posisi keuangan. Artinya merupakan suatu daftar yang menggambarkan aktiva atau harta kekayaan, utang-utang dan modal yang dimiliki oleh suatu perusahaan. Contohnya seperti dalam gambar 1.2. Di bawah ini dilukiskan neraca percetakan Rapi, sebuah perusahaan perseorangan yang menunjukkan posisi keuangan perusahaan tersebut pada tanggal 31 Desember 1983. Nah, di sini ada neraca, contoh neraca. Yang pertama itu nama organisasi. Yang pertama itu ada nama organisasi atau perusahaan, yaitu percetakan Rapi. Yang kedua ada nama laporan. Dalam hal ini namanya itu neraca. Terus yang ketiga ada tanggal pembuatan neraca, yaitu 31 Desember 1983. Dari laporan neraca ini kita dapat lihat di sini ada 3 bagian, yaitu aktiva, hutang, dan modal. Nah, di aktiva ini berarti sepintas kita dapat memperoleh informasi, yaitu bahwa sumber-sumber kekayaan perusahaan berjumlah 52 juta. Sedangkan kekayaan yang dibelanjai yaitu berasal dari 2 sumber, yakni yang pertama hutang atau kreditur sebanyak 12 juta dan untuk modalnya yakni 40 juta. Totalnya sama dengan aktiva. Aktiva itu sama dengan hutang plus modal, jadi jumlahnya harus sama, yakni 52 juta. Baik, seperti yang sudah saya katakan tadi, hal yang paling penting dalam membuat laporan ini adalah jumlah aktiva selalu sama dengan jumlah hutang dan modal. Hubungannya ini dapat dinyatakan dalam tabel seperti pada di presentasi. Baik, selanjutnya ada pembahasan masing-masing elemen dari persamaan dasar akuntansi. Yang pertama, aktiva. Aktiva adalah sumber-sumber ekonomi yang dimiliki perusahaan yang biasanya dinyatakan dalam satuan uang. Aktiva berurutan dicantumkan dalam neraca, yaitu yang pertama ada aktiva lancar. Isinya ini kas, piutang dagang, persediaan, dan sebagainya. Selanjutnya diikuti dengan aktiva yang bersifat lebih permanen. Contohnya seperti tanah, gedung, mesin, dan sebagainya. Selanjutnya ada contoh dari aktiva, yaitu misalnya 10 tahun yang lalu sebuah perusahaan membeli sebidang tanah dengan harga 20 juta. Pada saat ini harga tanah tersebut telah naik hampir 5 kali lipat dari harga belinya 10 tahun yang lalu. Seandainya dikehendaki untuk menyatakan nilai tanah tersebut dengan harga sekarang, pelaksanaannya akan menemui kesulitan dalam menetapkan nilai yang objektif dan bisa diterima umum, kecuali bila tanah tersebut dijual. Tapi hal ini mungkin tidak dikehendaki perusahaan karena biasanya perusahaan tidak bermaksud menjual aktiva yang bisa digunakan untuk jangka panjang. Jadi oleh karena itu telah menjadi kebiasaan dalam akuntansi untuk melaporkan aktiva sebesar harga perolehnya. Selanjutnya ada hutang. Hutang adalah kewajiban yang harus dibayar perusahaan dengan uang atau jasa. Urutan yang ada dalam neraca hutang ini pertama ada hutang jangka pendek, misalnya seperti hutang dagang pada para kreditur, hutang wesel yang ditarik untuk pinjaman uang jangka pendek, dan hutang jangka pendek. Di bawahnya ini ada hutang jangka panjang, misalnya hutang hipotek dan hutang obligasi yang biasanya harus dibayar seluruhnya di masa yang akan datang. Sebagai contohnya ini penerbit majalah sering menerima di muka uang langganan majalah untuk 1 atau 2 tahun sekaligus. Tetapi seandainya jika penerbit tidak bisa menyerahkan majalah yang telah dijanjikan, maka jumlah uang muka yang belum terpenuhi dikembalikan pada pelanggannya. Selanjutnya, modal. Dalam neraca biasanya modal dicantumkan di bawah hutang. Besarnya hak pemilik sama dengan aktiva bersih perusahaan.
yaitu selisih antara aktiva dan hutang. Dengan demikian, modal merupakan hak sisa, yaitu hak atas sisa aktiva setelah dikurangi dengan hutang kepada para kreditur. Dalam contoh neraca percetakan rapi di atas yang tadi, modal pemilik berjumlah 40 juta. Jumlah ini terdiri atas setoran modal pemilik dalam perusahaan ditambah laba bersih perusahaan setelah dikurangi dengan pengambilan untuk keperluan pribadi pemilik. Selanjutnya, bentuk-bentuk badan usaha. Ada 3 bentuk badan usaha yang paling banyak dijumpai di masyarakat. Yang pertama, yakni ada perusahaan perseorangan. Adalah suatu bentuk badan usaha yang hanya dimiliki oleh satu orang karena modalnya hanya berasal dari satu orang. Bentuk badan usaha semacam itu paling banyak dijumpai dan biasanya merupakan perusahaan kecil karena modalnya sangat terbatas. Yang kedua ada persekutuan. Seringkali merupakan pergabungan dari beberapa perusahaan perseorangan. Dalam perusahaan persekutuan terdapat beberapa orang pemilik yang disebut para sekutu. Ketiga ada perseroan. Biasanya dibentuk untuk usaha yang membutuhkan modal dalam jumlah besar. Untuk mendapatkan modal, perseroan menerbitkan surat saham dan menjualnya kepada mereka yang berminat menanamkan uangnya dalam perusahaan. Setiap pemegang saham perusahaan adalah merupakan pemilik dari perusahaan yang mengeluarkan saham yang dimilikinya. Dengan demikian, jumlah pemilik dalam suatu perusahaan perseroan adalah sama dengan jumlah orang yang memiliki saham yang dikeluarkan perseroan tersebut. Selanjutnya, yakni ada contoh penyajian modal ketiga macam badan usaha tersebut. Yang pertama dari modal dalam perusahaan perseorangan, yakni pada waktu mendirikan perusahaan, Budiman menyerahkan 25 juta sebagai modal perusahaannya. Pada tahun-tahun berikutnya diperoleh laba yang pada saat ini bersisa 15 juta. Bagian modal dalam neraca yang disusun Budiman pada hari ini nampak sebagai berikut. Jadi modalnya Budiman itu 25 juta ditambah 15 juta. Jadinya modalnya 40 juta. Selanjutnya contoh dari modal dalam persekutuan. Budiman, Bambang, dan Baskoro mendirikan sebuah perusahaan percetakan. Masing-masing menyerahkan modal sebesar 10 juta, 8 juta, 7 juta. Perusahaan ini telah memperoleh laba sebesar 15 juta, yang kemudian dibagi sama rata pada ketiga orang sekutu di atas atau masing-masing menerima 5 juta. Bagian modal pada neraca persekutuan akan nampak sebagai berikut. Modalnya Budiman yakni 15 juta, modal Bambang yakni 13 juta, modal Baskoro yakni 12 juta. Jadi jumlah total modalnya 40 juta. Dari mana kita mendapat 15 juta, 13 juta, dan 12 juta? Yakni modal Budiman yang pertama dia memberikan 10 juta dan mendapatkan laba sebesar 5 juta. Jadinya ditambah hasilnya modal Budiman yakni 15 juta. Begitu juga dengan modal Bambang dan Baskoro. Selanjutnya contoh modal dalam perseroan. Budiman dan kawan-kawan mendirikan sebuah perseroan. Modal perseroan ditetapkan sebesar 25 juta yang terdiri atas 25 lembar saham masing-masing bernilai nominal 100.000. Seluruh saham telah laku terjual dan hingga saat ini perseroan telah menghasilkan laba sebesar 15 juta. Bagian modal dalam neraca perseroan akan menunjukkan informasi sebagai berikut. Yang pertama kan modalnya 25 juta. Terus dia mendapatkan laba yang ditahan yakni 15 juta. Jadi jumlah total modalnya yaitu 40 juta. Selanjutnya, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Nama saya Putu Diah Yusi Jayatri, NIM 18102. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai konsep kesatuan usaha. Konsep kesatuan usaha adalah informasi keuangan perusahaan yang hanya menginformasikan masalah keuangan perusahaan itu sendiri. Konsep kesatuan usaha memandang perusahaan sebagai suatu entitas yang terpisah dari pemiliknya. Berlandas konsep kesatuan usaha ini, maka akuntansi menyajikan gambaran tentang perusahaan sebagai entitas yang berdiri sendiri,
tidak tercampur dengan pemiliknya. Hal ini artinya keuangan yang ada di perusahaan dan keuangan dari pemilik perusahaan adalah suatu hal yang berbeda dan tidak bisa dijadikan satu kesatuan. Selanjutnya, pengaruh transaksi-transaksi terhadap neraca. Neraca merupakan laporan keuangan yang menyajikan informasi mengenai kondisi atau posisi keuangan suatu perusahaan atau entitas usaha pada satu titik waktu tertentu. Neraca pada umumnya hanya disusun pada tiap akhir periode tertentu. Adapun tipe transaksi yang akan berpengaruh atas neraca perusahaan yang digolongkan menjadi dua kategori berikut. Yang pertama, transaksi-transaksi yang tidak berpengaruh terhadap modal. Yang kedua, transaksi-transaksi yang berpengaruh terhadap modal. Nah, untuk yang pertama, transaksi-transaksi yang tidak berpengaruh terhadap modal. Transaksi-transaksi tertentu bisa berpengaruh terhadap jumlah aktiva dan hutang atau keduanya, tetapi tidak berpengaruh terhadap modal. Contoh, percetakan Rapi membeli sebuah mesin cetak secara tunai seharga Rp1.000.000. Maka aktiva mesin dan peralatan akan bertambah dengan Rp1.000.000 dan aktiva kas akan berkurang dengan Rp1.000.000. Transaksi ini hanya mengakibatkan pergeseran aktiva dalam neraca. Hal yang sama akan terjadi bila perusahaan menerima pembayaran dari piutang dagang. Transaksi penerimaan pembayaran dari piutang dagang sebesar Rp500.000 akan mengakibatkan bertambahnya aktiva kas Rp500.000 dan aktiva piutang dagang berkurang Rp500.000. Selanjutnya, yang kedua adalah transaksi-transaksi yang berpengaruh terhadap modal. Adapun transaksi-transaksi yang berpengaruh terhadap modal yang dikelompokkan menjadi 4 tipe berikut ini. Nah, kita lihat pada tabel, pada baris 1 merupakan 4 jenis tipe transaksi. Lalu pada baris 2 merupakan pengaruh terhadap modal. Nah, yang pertama, setoran modal oleh pemilik, maka pengaruhnya menambah. Lalu yang kedua, pengambilan prive oleh pemilik, maka pengaruhnya akan mengurangi. Yang ketiga, penghasilan, maka pengaruhnya akan menambah. Yang keempat, biaya, maka pengaruhnya akan mengurangi. Ini artinya, apabila pemilik perusahaan menyerahkan kas atau kekayaan lainnya sebagai setoran modal, maka dalam neraca perusahaan akan terjadi pertambahan pada aktiva dan modalnya. Tetapi, bila pemilik melakukan pengambilan prive, maka aktiva perusahaan akan berkurang dan demikian pula modalnya. Selanjutnya, penghasilan. Penghasilan perusahaan diperoleh melalui penyerahan barang atau jasa kepada para pembeli. Penghasilan yang diperoleh biasanya diukur dengan aktiva yang diterima. Umumnya berupa kas atau piutang dagang, sebagai penukar atas barang atau jasa yang diserahkan. Perlu ditegaskan di sini bahwa penghasilan diperoleh dan dicatat dalam akuntansi pada saat barang atau jasa diserahkan. Selanjutnya, biaya. Biaya terjadi dalam proses mendapatkan penghasilan. Biasanya, biaya diukur dengan harga pokok aktiva yang dipakai atau jasa yang digunakan dalam suatu periode waktu tertentu. Beberapa contoh jenis biaya misalnya depresiasi atau penyusutan, mesin, sewa, gaji pegawai, biaya listrik, dan air. Dan masih banyak contoh lain yang tidak mungkin disebut satu persatu. Selanjutnya, contoh-contoh transaksi dan neraca. Misalkan pada tanggal 1 Desember, Nyonya Pratiwi memutuskan untuk mendirikan sebuah salon kecantikan yang diberi nama Salon Cantik. Transaksi-transaksi yang terjadi selama bulan pertama, yaitu bulan Desember, akan dikemukakan di bawah ini. Setiap kali selesai mencatat suatu transaksi, langsung dibuat neracanya.
sehingga akan nampak pengaruh dari tiap-tiap transaksi terhadap neraca. Yang pertama, pada tanggal 1 Desember 1983, Nyonya Pratiwi menanamkan uangnya sebesar 20 juta rupiah dalam salon kecantikan. Transaksi ini mengakibatkan aktiva kas bertambah dan modal perusahaan juga bertambah. Berikut adalah neracanya. Kita lihat di sebelah kiri adalah aktiva dan di sebelah kanan adalah pasiva. Kita perhatikan dari aktiva ada kas yaitu dengan total 20 juta rupiah. Maka jumlah aktivanya adalah 20 juta rupiah. Selanjutnya, di sebelah kanan, hutang sama dengan 0 rupiah. Lalu modal dari Nyonya Pratiwi 20 juta rupiah. Maka jumlah pasifanya adalah 20 juta rupiah. Transaksi selanjutnya adalah Nyonya Pratiwi menyewa sebuah rumah untuk tempat menyelenggarakan kegiatan usahanya. Pada tanggal 1 Desember dibayar sewa rumah bulan Desember sebesar Rp300.000. Transaksi ini menggambarkan terjadinya biaya sewa untuk bulan Desember. Akibat dari transaksi ini adalah aktiva kas berkurang Rp300.000 dan modal berkurang Rp300.000. Berikut tabel neracanya. Pada aktiva, kas menjadi Rp19.700.000 karena berkurang untuk membayar sewa rumah. Dari 20 juta rupiah dikurang 300 ribu rupiah, maka hasilnya 19 juta 700 ribu rupiah. Maka jumlah aktivanya adalah 19 juta 700 ribu rupiah. Selanjutnya, untuk hutang masih 0 rupiah, lalu modal juga akan berkurang menjadi 19 juta 700 ribu rupiah. Maka jumlah pasifanya adalah 19.700.000 rupiah. Transaksi selanjutnya, pada tanggal 1 Desember, Nyonya Pratiwi membeli peralatan salon seperti kursi, alat pengering rambut, dan alat keriting rambut seharga 10 juta rupiah secara tunai. Transaksi pembelian peralatan ini menyebabkan aktiva kas berkurang 10 juta rupiah dan aktiva peralatan salon bertambah dengan 10 juta rupiah. Berikut tabel neracanya. Pada aktiva, kas akan berkurang dari 19.700.000 rupiah dikurang 10 juta rupiah, maka hasilnya 9.700.000 rupiah. Lalu, adanya peralatan salon bernilai 10 juta rupiah, maka jumlah aktivanya menjadi 19.700.000 rupiah. Lalu pada sisi kanan untuk hutang masih sama dengan 0. Maka modalnya 19.700.000 rupiah dan jumlah pasifanya 19.700.000 rupiah. Selanjutnya, pada tanggal 5 Desember, Nyonya Pratiwi membeli perlengkapan salon berupa bahan-bahan pembersih kulit, bahan-bahan make up, bahan pewarna rambut, shampoo, dan sebagainya seharga Rp400.000 secara kredit. Transaksi ini menyebabkan aktiva persediaan perlengkapan salon bertambah Rp400.000 dan menimbulkan hutang, atau dalam artian hutang bertambah sebesar Rp400.000. Dalam transaksi ini, meskipun aktiva bertambah, tetapi tidak terjadi penambahan dalam modal. Dalam hal ini, perubahan atau pertambahan yang terjadi pada hutang, perlengkapan salon yang dibeli diperkirakan akan dapat digunakan untuk beberapa bulan. Berhubung Nyonya Pratiwi tidak mengetahui secara pasti jumlah perlengkapan salon yang akan terpakai, yang akan menjadi biaya selama bulan Desember, maka perlengkapan ini diperlukan sebagai aktiva yang disebut persediaan perlengkapan salon. Kelak apabila jumlah pemakaian perlengkapan telah dapat diketahui, maka biayanya akan dapat ditentukan. Berikut adalah tabel neracanya. Pada sebelah kiri, yaitu aktiva. Di sini, kas adalah Rp9.700.000. Kas di sini tidak berkurang karena Nyonya Pratiwi membeli peralatan salon secara kredit.
Lalu, persediaan perlengkapan salon bertambah sebesar Rp400.000 dan peralatan salon bertambah Rp10 juta. Maka jumlah aktiva adalah Rp20.100.000. Selanjutnya, pada sisi kanan, hutang. Di sini hutang akan bertambah menjadi Rp400.000. Lalu modal Nyonya Pratiwi Rp19.700.000. Maka jumlah pasifanya adalah Rp20.100.000. Sekian presentasi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan teman saya. Om Swastiastu. Perkenalkan, sebelumnya nama saya Edu Bagus Putu S.H. Adina Mahendra, NIM 18096. Selanjutnya, laporan rugi laba. Telah dijelaskan bahwa neraca menggambarkan posisi keuangan perusahaan pada suatu tanggal tertentu. Dari neraca yang disusun setelah transaksi ke-12 di atas, dapat kita lihat bahwa modal telah berkurang menjadi Rp21.910.000 atau telah bertambah dengan jumlah Rp1.910.000. Walaupun demikian, neraca tidak memiliki informasi yang jelas mengapa hal itu terjadi, karena kita dapat menduga bahwa pertambahan itu terjadi karena perusahaan telah mendapat laba sehingga modal perusahaan bertambah. Tetapi masih menjadi pertanyaan, benarkah perusahaan mendapat laba Rp1.910.000 dan bagaimana hal itu bisa terjadi? Untuk menjelaskan hal ini dibutuhkan laporan keuangan yang lain, yaitu apa yang disebut laporan rugi dan laba. Baik, selanjutnya laporan perubahan modal. Dalam laporan rugi laba di atas jelas terlihat bahwa laba bersih pada bulan Desember untuk salon cantik adalah Rp2.510.000. Tetapi pertambahan modal seperti telah ditunjukkan di atas berjumlah Rp1.910.000. Hal ini disebabkan karena adanya faktor lain yang berpengaruh terhadap modal pengambilan pref yang dilakukan oleh Nyoman Pratiwi. Agar diperoleh gambaran yang jelas tentang faktor-faktor yang menambah atau mengurangi modal, maka perusahaan biasanya menyusun laporan keuangan yang disebut laporan perubahan modal. Laporan perubahan modal yang disusun oleh salon cantik pada tanggal 31 Desember 1983 akan tampak sebagai berikut. Kita lihat di gambar 1-5 salon cantik laporan perubahan modal pada bulan Desember 1983. Saldo 1 Desember 1983. Itu setoran modalnya 20 juta, lalu laba bersih pada bulan Desember Rp2.510.000, itu ditambah jadinya Rp22.510.000, dan pengembalian pref di bulan Desember itu dikurangi Rp600.000, jadinya Rp21.910.000. Selanjutnya, hubungan antar laporan keuangan. Dari uraian di atas kita telah mengenal 3 macam laporan keuangan, yaitu neraca, laporan rugi laba, dan laporan perubahan modal. Ketiga laporan tersebut berhubungan satu sama lain, di mana laporan perubahan modal menjadi penghubung antara laporan rugi laba dan neraca. Angka laba dan rugi dalam laporan rugi laba menjadi bahan untuk menyusun laporan perubahan modal. Sedangkan angka modal akhir yang tercantum dalam laporan perubahan modal akan merupakan bahan untuk menyusun neraca. Oleh karena itu, dalam menyusun laporan-laporan keuangan perusahaan biasanya kita mengikuti urutan-urutan sebagai berikut. Yang pertama itu disusun laporan rugi laba, kemudian dibuat laporan perubahan modal, dan terakhir disusun neraca. Baik, selanjutnya presentasi dilanjutkan oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkan presentasi ini. Perkenalkan, nama saya Made Intan Mahadeni, NIM 18100. Berikut merupakan contoh soal dari pembahasan bab 1, yaitu Sumarno bermaksud membuka hotel di Yogyakarta yang banyak dikunjungi turis. Kebetulan sekali, hotel nyaman yang terletak di Jalan Raya nomor 747 akan dijual oleh pemiliknya. Pemilik hotel menjual kekayaannya kepada Sumarno dengan harga sebagai berikut.
berikut: tanah 11 juta rupiah, gedung 50 juta rupiah, mebel 10 juta rupiah, dan perlengkapan hotel 3 juta rupiah. Untuk membeli hotel dan menyediakan kas untuk operasi hotel sebesar 6 juta rupiah, Sumarno menempuh cara sebagai berikut. 40 juta rupiah dibayar dari setoran modal Sumarno, sedangkan sisanya dibayar dengan pinjaman dari ayahnya tanpa dikenakan bunga. Dari transaksi-transaksi yang terjadi selama bulan Mei 1984 adalah sebagai berikut. Yang pertama, membeli perlengkapan hotel secara kredit sebesar Rp700.000, membayar advertensi untuk 1 tahun dalam majalah bulanan di mana advertensi dimuat setiap bulanan sebesar Rp300.000, diterima kas sebesar Rp4 juta dari para tamu hotel, dibayar gaji para pegawai sebesar Rp600.000, dan yang terakhir yaitu informasi akhir bulan Mei, yaitu untuk uang muka advertensi tinggal sebesar Rp275.000, persediaan perlengkapan hotel sebesar Rp2.800.000, biaya listrik dan air sebesar Rp200.000. Biaya listrik dan air baru akan dibayar bulan depan. Lalu dari soal tersebut diminta: A. Buatlah persamaan dasar akuntansi, tempatkan transaksi pembelian hotel pada baris pertama bersamaan tersebut. B. Tunjukkan pengaruh transaksi-transaksi bulan Mei terhadap persamaan dasar akuntansi. Tim C yaitu susunlah laporan rugi laba untuk bulan Mei 1984. Berikut merupakan pembahasan dari contoh soal. Untuk yang A, Hotel Nyaman Yogyakarta, Neraca, Mei 1984. Di sini ada aktiva dan hutang atau pasifa. Nah, aktiva merupakan hal yang dimiliki atau dihasilkan oleh perusahaan, sedangkan hutang atau pasifa merupakan hal yang harus dikorbankan atau dikeluarkan oleh perusahaan dalam memenuhi tanggungannya kepada pihak lain. Nah, untuk aktiva sendiri, datanya diperoleh dari penjualan kekayaan pemilik hotel kepada Sumarno dan dengan harga sebagai berikut. Tanah 11 juta rupiah, gedung 50 juta rupiah, mebel 10 juta rupiah, kas 6 juta rupiah, dan perlengkapan hotel 3 juta rupiah. Maka jumlah total aktiva yaitu sebesar 80 juta rupiah. Sedangkan untuk hutang atau pasifa diperoleh dari hutang dengan ayahnya Sumarno dan modal yang Sumarno miliki. Nah, hutang pada ayah sebesar 40 juta rupiah dan modal yang dimiliki Sumarno sebesar 40 juta rupiah. Maka total jumlah hutang dan modalnya sebesar 80 juta rupiah. B. Pengaruh transaksi-transaksi bulan Mei terhadap persamaan dasar akuntansi. Untuk yang pertama, perlengkapan hotel masuk ke debit sebesar Rp700.000 sehingga perlengkapan bertambah. Untuk kas masuk ke kredit sebesar Rp700.000 sehingga kas berkurang. Untuk advertensi dibayar di muka, yaitu yang dimuat setiap bulan, masuk ke debit sebesar Rp300.000 sehingga menambah aset. Untuk kas masuk ke kredit sebesar Rp300.000 sehingga kas berkurang. Untuk kas atau yang diterima dari para tamu hotel masuk ke debit sebesar Rp4 juta sehingga kas bertambah. Lalu untuk pendapatan masuk ke kredit sebesar Rp4 juta sehingga modal berkurang. Untuk beban gaji pegawai itu sebesar Rp600.000 masuk ke debit sehingga modal bertambah. Untuk kas masuk ke kredit sebesar Rp600.000 sehingga kas berkurang. Untuk beban advertensi yaitu diperoleh dari advertensi dibayar di muka sebesar Rp300.000 dikurangi dengan uang advertensi tinggal Rp275.000, maka masuk ke debit sebesar Rp25.000 sehingga menambah modal.
Lalu, advertensi yang dibayar di muka masuk ke kredit sebesar Rp25.000 sehingga aset berkurang. Lalu, beban perlengkapan ini diperoleh dari perlengkapan hotel dari owner sebelumnya sebesar Rp3 juta ditambah dengan perlengkapan yang dibeli pada bulan Mei sebesar Rp700.000, lalu dikurangi persediaan perlengkapan hotel sebesar Rp2.800.000, maka masuk ke debit sebesar Rp900.000 sehingga menambah modal. Lalu perlengkapan hotel masuk ke kredit sebesar Rp900.000 sehingga aset berkurang. Untuk beban listrik air sebesar Rp200.000 masuk ke debit sehingga modal bertambah. Dan untuk utang listrik air masuk ke kredit sebesar Rp200.000 sehingga utang berkurang. Maka jumlah pengaruh transaksi bulan Mei terhadap persamaan dasar akuntansi itu sebesar untuk debitnya dengan jumlah Rp6.975.000 dan untuk kredit juga sebesar Rp6.975.000. Selanjutnya yang C yaitu laporan rugi laba untuk bulan Mei 1984. Hotel Nyaman Jakarta, laporan laba rugi Mei 1984. Pendapatan hotel sebesar Rp4 juta dari hasil para tamu, dan kemudian beban, ada beban gaji Rp600.000, beban advertensi Rp25.000, beban perlengkapan Rp900.000, beban listrik air Rp200.000, dan total beban sebesar Rp1.725.000. Maka untuk laba rugi sebesar Rp2.275.000. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun kalimat dan kekurangan dalam materi presentasi kami. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi.